Firman-Mu pelita bagi kakiku. Setelah ini nanti kita nyanyikan 2 kali, kita berdoa. Ya, adik-adik boleh lihat ke depan ya yang belum tahu lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita sama-sama bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Ya, sekarang adik-adik semuanya kita akan berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari-hari di dalam hidup kami yang boleh Tuhan peliharakan. Kami bersuka cita karena ada Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami, Engkau menebusi kami, sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal. Tuhan, pada hari Minggu ini, di pagi hari ini, kami kembali duduk di hadapan-Mu. Kami sudah memuji nama-Mu dengan bersuka cita, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk masing-masing kami, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami, berikan kami hati yang tenang ketika kami mendengarkan firman-Mu. Berikan pengertian kepada kami, walau kami masih kecil, tetapi karena Tuhan membukakannya kepada kami, kami boleh mengerti. Hadirlah Tuhan di masing-masing tempat kami, khususnya di sini Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, yang boleh melayani Tuhan. Tuhan menjaga jaringan, Tuhan menjaga seluruh peralatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita bernyanyi satu lagu lagi ya. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik boleh lihat lagunya di depan. Kita bernyanyi bersama-sama yang sudah beberapa kali kita pelajari. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib,
ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Sekarang siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik semua, selamat pagi, shalom. Bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali beribadah. Bang Jo senang sekali bagi adik-adik yang bisa bergabung pada ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab berjudul Yesus mengasihi firman Allah. Apa adik-adik? Yesus mengasihi firman Allah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Bang Jos ajak sekali lagi kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul, kami sudah bersama-sama menaikkan puji-pujian. Kami boleh bersama-sama berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab dari firman Tuhan yang sudah kami miliki. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan sejak kami kecil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekali lagi Bang Jos katakan cerita kita hari ini Yesus mengasihi firman Allah. Ayo kita lihat ceritanya. Adik-adik, kalau ada Alkitab di rumah, mari kita buka dari Lukas. Ya, dari Injil Lukas. Kalau adik-adik ada Alkitab, lihat di Perjanjian Baru, kitab pertama Matius, kitab kedua Markus, dan kitab ketiga Lukas. Dan itu yang kita buka sekarang. Dan Lukas kita ambil dari pasal kedua. Ya, pasal kedua. Pembacaan kita dari Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Di dalam Alkitab ditulis judulnya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Adik-adik, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar Alkitab dari kitab Kejadian, ada kitab 1 Samuel, ada dari Esra, dari Nehemia. Kita sekarang masuk di dalam Injil Lukas. Gimana sih cerita Injil Lukas 2 ini? Ayo kita lihat gambarnya. Nah adik-adik, di depan ini adalah gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang masih kecil. Kira-kira Tuhan Yesus ini umur berapa ya? Umur 6, 7, 8. Ya kira-kira seperti itu. Dia tinggal bersama ibunya dan bapaknya. Ibu Tuhan Yesus namanya adalah Maria. Dan bapaknya Tuhan Yesus adalah Yusuf. Ya, ketika di dunia Tuhan Yesus punya ibu dan bapak. Nah adik-adik, suatu ketika pada waktu hari Raya Paskah yang mendekat, mereka bersiap-siap pergi ke Yerusalem. Ya, ibunya, bapaknya, dan Tuhan Yesus bersiap-siap pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Mengadakan Paskah. Tuhan Yesus saat itu yang masih kecil senang sekali. Dia tahu waktu di Yerusalem akan ada bait Allah yang besar, yang indah. Di sana juga akan mengadakan pengorbanan anak domba. Atau juga di sana akan diadakan perayaan-perayaan untuk mengingat Paskah. Apa sih Paskah, anak-anak? Paskah itu adalah mengingat peristiwa keselamatan dari Tuhan Allah waktu Israel di tanah Mesir. Adik-adik, kalau pernah dahulu ikut, Bang Jos juga pernah ceritakan bagaimana tulah-tulah yang Tuhan adakan untuk membuat Mesir membebaskan Israel.
Adik-adik, ini dulu pernah juga kita lihat. Ini adalah gambar orang Israel menaburkan atau mengoleskan darah di depan pintu rumah mereka, supaya pada waktu malaikat Tuhan berkeliling, anak sulung mereka tidak mati. Darah ini diambil dari korban yang disembelih, ada domba. Nah, inilah yang ingin dirayakan oleh keluarga Tuhan Yesus bersama seluruh orang banyak yang tersebar di mana-mana. Mereka ribuan orang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, mereka bersiap-siap pergi untuk merayakan Paskah. Di Yerusalem nanti mereka akan melihat bait Allah, ya, bagus ya, tempat mereka beribadah, tempat firman Tuhan dibacakan dan dikhotbahkan. Tuhan Yesus sudah sangat senang, aku akan pergi ke Yerusalem untuk melihat bait Allah. Makanya mereka pun pergi, berjalan, mungkin berhari-hari baru nyampai. Dan saat itu tibalah mereka di Yerusalem. Mereka mengadakan perayaan Paskah. Mereka juga makan sayuran yang pahit. Mereka makan roti yang bundar, yang pipih. Supaya apa? Mengingat peristiwa Tuhan Allah menyelamatkan orang Israel. Mereka mengingat waktu itu di Mesir mereka bergegas pergi, buru-buru pergi dari Mesir. Karena Tuhan menyelamatkan mereka. Dan sepanjang perjalanan Tuhan Allah menyertai mereka. Ya, ini membuat mereka ingat tentang peristiwa masa lalu, ya, di tanah Mesir, dan mereka keluar. Nah, ini gambar pengorbanan domba, ya, di Yerusalem, di sekitaran bait Allah. Mereka mempersembahkan korban. Ini untuk apa? Untuk mengingat peristiwa keselamatan. Tetapi bukan hanya mengingat, tapi mereka juga mengharapkan janji Allah yang akan datang. Janji Allah yang menyelamatkan orang Israel dari dosa-dosa mereka. Adik-adik, kita tahu kan, domba ini yang disembelih dan dibakar hanyalah simbol, hanyalah bayang-bayang keselamatan. Kan tidak mungkin domba dapat mengganti manusia. Manusia lebih tinggi dari domba. Jadi tidak mungkin yang lebih rendah menggantikan yang lebih tinggi, ya. Makanya ini hanya bayang-bayang keselamatan yang akan datang. Dan sekarang kita orang Kristen tahu keselamatan sesungguhnya itu ada di dalam diri Tuhan Yesus yang waktu dewasa mempersembahkan hidupnya mati di kayu salib. Nah, inilah yang mereka lakukan. Dan setelah mereka selesai mengadakan perayaan Paskah, tibalah mereka waktunya untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi Bapak Yusuf dan Ibu Maria lagi kebingungan karena mereka sedang mencari anak mereka, yaitu Tuhan Yesus yang masih kecil. Mereka cari, ya, di mana Tuhan Yesus? Kami pikir tadi waktu pulang Tuhan Yesus ikut di belakang, tetapi waktu lihat ke belakang Tuhan Yesus tidak ada di situ. Maka mereka cari di paman Tuhan Yesus, cari di bibi Tuhan Yesus, tidak ada. Mereka harus menetapkan, ayo kita kembali ke Yerusalem. Selama 3 hari mereka cari-cari, mereka lihat ke pasar, mereka lihat di sudut-sudut, di lorong-lorong, di tempat orang banyak. Mereka tidak menemukan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka melihat ada orang berkumpul di rumah Tuhan. Nah, ada bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah jenggotan. Bapak ini adalah ahli-ahli.
Taurat, orang-orang pintar tentang kitab suci. Tapi waktu itu ada Tuhan Yesus yang masih kecil. Mereka melihat Tuhan Yesus ini sangat pintar, sangat cerdas. Waktu bapak-bapak tua ini bercerita tentang kitab suci, Tuhan Yesus ajukan pertanyaan yang sangat membuat mereka terkejut. Dan waktu mereka bertanya kembali ke Tuhan Yesus bisa jawab dengan sangat luar biasa. Maka mereka kagum, mereka takjub. Ini anak bukan anak sembarangan. Ya, kita pasti tahu ya adik-adik, memang Tuhan Yesus bukan anak sembarangan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia yang mempunyai dunia ini, tetapi sekarang ini Dia menjadi manusia. Pastilah Dia tahu. Kalau bicara tentang hal-hal yang sorga, pasti Tuhan Yesus tahu. Karena Tuhan Yesus datang dari sorga. Nah, waktu itu Ibu Maria dan Bapak Yusuf bingung dan melihat Tuhan Yesus kok ada di tengah-tengah orang pintar, di tengah ahli-ahli Taurat. Makanya Maria pun bertanya kepada Tuhan Yesus, "Anakku, apakah yang kau perbuat? Engkau membuat aku dan Yusuf cemas mencari engkau." Kata Ibu Maria. Ibu Maria katakan kepada Tuhan Yesus bahwa Maria ini cemas, bahwa Bapak Yusuf juga cemas mencari Tuhan Yesus. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku seharusnya ada di rumah Tuhan? Bukankah aku seharusnya mentaati Bapakku?" Kata Tuhan Yesus. Mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, Ibu Maria pun gak mengerti ya, tapi dia simpan dalam hatinya. Nah, dan setelah itu Tuhan Yesus pun taat saja. Dia mau pulang bersama Maria. Tuhan Yesus taat di semuanya karena Dia adalah anak Allah. Waktu Tuhan Yesus kembali ke rumah, ya Tuhan Yesus bertumbuh semakin lama semakin besar. Di rumahnya di Nazaret, Ibu Maria berikan makanan yang sehat, berikan sayur-sayuran, berikan susu juga, ya berikan buah-buahan untuk dimakan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus bertumbuh dengan sehat, ya. Tapi meskipun Tuhan Yesus bertumbuh secara jasmani, secara fisik, tetapi Tuhan Yesus juga bertumbuh secara hikmat, ya, secara bijaksana, bertumbuh karena Dia adalah anak Allah. Di ayat 52 dalam Lukas dikatakan ya adik-adik, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah ya adik-adik, Tuhan Yesus makin lama makin besar, sehat secara jasmani dan secara rohani, secara hikmat terus juga bertumbuh. Nah, setelah Tuhan Yesus dewasa, Tuhan Yesus membantu orang tuanya, ya. Tuhan Yesus menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus waktu itu mungkin menjadi seorang tukang kayu karena bapaknya, Bapak Yusuf juga adalah seorang tukang kayu. Tuhan Yesus di sini Tuhan Yesus yang tidak pernah bersalah, ya. Tuhan Yesus waktu hidup pasti ada godaan setan, ada godaan iblis untuk berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa di surga. Kenapa bisa? Karena Dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus dewasa, waktu umurnya kira-kira 33 tahun setengah, Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, orang-orang yang mau percaya
kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, itulah kehidupan Tuhan Yesus. Di waktu dia dewasa, dia mau mati di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Adik-adik, kita pasti tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus, ya. Tetapi kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa minta ampun kepada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, sehingga kita bisa masuk surga, kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Ya adik-adik, di sini kita mendapatkan kesimpulan, ya, bukan kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus, tetapi supaya kita tahu Tuhan Yesus itu sempurna dan seharusnya kita datang ke Tuhan Yesus untuk minta ampun, percaya kepadanya. Adik-adik, sekarang kita membacakan satu ayat Alkitab dari Yohanes 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Adik-adik, ini ayat Alkitab yang kita hafal ya. Adik-adik, di dalam ayat hafalan ini kita bisa lihat firman Tuhan katakan firman itu telah menjadi manusia. Firman di sini siapa? Dialah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia, berarti Tuhan Yesus yang awalnya di sorga, tapi dia datang ke dunia menjadi manusia. Dia memiliki daging seperti kita. Ya, itulah Tuhan Yesus yang hidup 2000 tahun lalu. Nah, di sini dikatakan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, penulis Yohanes ini sudah katakan mereka rasul-rasul sudah melihat kemuliaan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Allah dari surga tetapi sudah menjadi manusia, dan dia telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan manusia. Nah, itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan rasul-rasul lain. Mereka telah melihat kemuliaan Tuhan Yesus ya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya, Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah Allah, dan juga Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Itulah kemuliaan Tuhan Yesus. Adik-adik, mengerti kebenaran ini tidaklah mudah, karena kita sering berpikir kalau Allah itu pasti di surga, dia Allah yang maha kuasa. Tetapi ketika dikatakan Allah yang maha kuasa itu menjadi manusia seperti kita, itu seperti kok bisa ya? Kok mungkinkah? Tetapi adik-adik, bagi kita orang Kristen, ini adalah kebenaran. Ini adalah iman kita bahwa kemuliaan Tuhan Yesus ada pada dirinya, yang adalah Allah dan juga sungguh-sungguh manusia. Amin adik-adik. Itulah iman kita. Nah, yang di sini dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, berarti Tuhan Yesus punya cinta kasih yang sangat besar. Terbukti Tuhan Yesus mau mati di kayu salib adik-adik untuk memberikan keselamatan bagi kita orang-orang yang mau percaya. Adik-adik, apakah mau mendapatkan kasih karunia? Marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengaku Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat.
Engkau adalah Allah yang menjadi manusia, maka aku mau percaya. Tuhan Yesus, ampunilah dosaku dan terimalah aku. Nah, kalau kita berseru kepada Tuhan Yesus seperti itu, maka kita akan memperoleh kasih karunia. Karena Tuhan Yesus, yaitu anak tunggal Bapa, adalah pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Baik adik-adik, demikian cerita Alkitab kita pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami dengarkan dari cerita Alkitab pagi hari ini. Kami belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang masih kecil. Dan sejak kecil, bahkan waktu kecil, Tuhan Yesus mau taat kepada Bapa. Tuhan Yesus mau mengasihi firman Tuhan. Kiranya kami juga diberikan hati yang mau sungguh-sungguh mengasihi, yang mau sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajari kami dari hari ke hari untuk mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.